Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Selasa Pekan Paskah yang ketiga. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bersama-sama mendengarkan bacaan yang berbicara mengenai Yesus adalah roti kehidupan. Julukan Yesus adalah roti kehidupan adalah julukan yang diberikan sendiri oleh Yesus atas dirinya untuk menjawab permintaan orang banyak tentang tanda dari surga. Sebagai jawaban, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Mesias. Dia telah diutus dari surga untuk memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Orang banyak ini kemudian menunjuk pada kisah Musa. Kata mereka, Musa telah memberikan tanda surgawi kepada nenek moyang mereka dalam bentuk mana yang turun dari surga. Para rabi Yahudi biasa mengajarkan bahwa Mesias yang dijanjikan akan mengulangi mujizat mana sebagai tanda Mesiasnya. Yesus kemudian menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa bukan Musa, melainkan Allah Bapa surgawinya yang telah memberi mereka mana dari surga. Yesus kemudian mengatakan bahwa Dia lebih dari sekedar penyedia roti seperti mana, karena Dia sendiri adalah roti yang disediakan Bapa. Dengan kata lain, Yesus adalah mana surgawi yang diutus Bapa ke dunia sebagai roti kehidupan. Dengan demikian, Yesus menjelaskan bahwa mana yang diberikan kepada Musa dan umatnya hanyalah gambaran awal dari roti yang akan datang sesungguhnya, yaitu dirinya sendiri. Yesus juga menuntut dari mereka iman mutlak pada dirinya sebagai anak Allah dan roti hidup
jika mereka tidak ingin lapar dan tidak ingin haus lagi. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Yesus menegaskan bahwa Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Datang dan percaya kepada Yesus adalah sebuah perintah dari Yesus sendiri jika ingin tidak lapar dan haus lagi. Apa sebenarnya maksud dari kata-kata Yesus ini? Tentu saja bukan berarti tidak lapar dan haus secara fisik. Bayangkan saja kalau seorang manusia hanya makan hosti kudus dan minum anggur kudus selama 1 minggu penuh. Tentu dia akan merasa lapar dan tak berdaya. Jangankan 1 minggu, 1 hari saja sudah pasti lapar. Yang Yesus maksudkan adalah soal kepuasan. Ketika kita datang dan percaya pada Yesus, maka kita akan merasa lega dan puas. Karena ketika seseorang sudah mengenal dan dekat dengan Yesus, kemungkinan besar dia tidak akan mencari kesenangan dan kepuasan duniawi lagi. Ia tidak akan berjuang untuk mengumpulkan harta, berjuang mencari nama, berjuang untuk menjatuhkan orang lain. Ia sudah mampu mengontrol kepuasan dirinya sendiri akan segala tawaran dunia. Ia tidak akan lapar dan haus lagi akan harta duniawi, karena Yesus telah mengenyangkannya dengan kebaikan, murah hati, berbelas kasih, dan lain-lain. Dengan datang dan percaya kepada Yesus, manusia tidak lagi dikuasai oleh makanan dan minuman jasmani. Hidupnya bukan hanya lagi semata-mata untuk mencari makanan dan menjadi kenyang, melainkan hidup untuk pekerjaan Allah. Artinya, hidup sebagai rekan kerja Allah, menjadi rekan sekerja Yesus dalam mewujudkan keharmonisan dan kesejahteraan. Dengan datang dan percaya kepada Yesus, hidup manusia tidak lagi sebatas untuk pemenuhan kepentingan perut dan nafsu. Uang yang banyak misalnya, makanan mewah, pakaian mahal, tempat tinggal yang luks, status sosial yang tinggi. Kalau tidak dihormati, marah, dan lain sebagainya. Ketika kita datang dan percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus hadir dan tinggal dalam diri kita masing-masing. Kehadiran Yesus haruslah membawa manfaat bagi kehidupan kita. Maka ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk membawa Yesus yang kita terima dalam Ekaristi Kudus ke dalam rumah dan tempat kerja kita masing-masing, supaya dapat memancarkan kasih, belas kasihan, dan pengampunan ke semua orang yang ada di sekeliling kita. Datanglah dan percayalah kepada Yesus. Dia akan memberikan kepuasan kepada kita, namun bukan kepuasan duniawi, tetapi kepuasan akan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dalam usaha niat baik dan pelayananmu pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.